Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Sejak pertama kali muncul ke pasar ikan hias lokal, hampir satu dekade lalu, African Cichlid menjadi jenis ikan yang semakin punya banyak fans. Soalnya jenis ikan asal Afrika ini punya warna dan bentuk yang beragam. Sekilas agak mirip sama ikan laut. Karena faktor itulah, African Cichlid sering jadi pilihan alternatif buat penghobi yang pengen punya akuarium laut, tapi mungkin belum ada waktu serta biaya buat menjalankannya. African Cichlid berasal dari beberapa danau di Afrika. Salah satu yang terbanyak adalah Danau Malawi. Di dalam danau ini ada ratusan jenis cichlid yang hidup dan mengalami evolusi di luar nalar. Membuat Danau Malawi yang menjadi salah satu spot di muka bumi ini menyimpan segudang tanda tanya. Jika biasanya sebuah danau diisi sekitar 50 hingga 100-an jenis ikan, Danau Malawi punya sekitar lebih dari 500 jenis ikan. Itu hanya dari jenis cichlid doang. Mengapa Danau Malawi bisa menghasilkan ratusan jenis cichlid? Apakah banyak perkawinan silang yang menghasilkan banyak jenis siklit baru di sana? Keajaiban benua Afrika ini akan diulas secara mendalam. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Bab 1. Apa yang terjadi di Danau Malawi? Pada tahun 1231, Charles Darwin nemuin jenis burung yang ada di Kepulauan Galapagos. Burung-burung ini punya bentuk paruh yang berbeda-beda, padahal genus burungnya semua sama. Diyakini perbedaan bentuk paruh ini karena sebuah evolusi yang terjadi di antara jenis burung yang saat ini dimasukkan ke dalam kelompok dengan sebutan Darwin's Finch ini. Karena varietas pakan di Galapagos sangat beragam, burung-burung ini akhirnya mempunyai bentuk paruh yang berbeda-beda yang gunanya untuk mencari pakan tergantung dari menu makan yang mereka pilih. Teori evolusi dari burung ini memang mengagumkan. Bayangin, ada hewan yang jenisnya sama, cuma punya bentuk yang berbeda satu sama lain, dan tinggal di satu kawasan yang sama. Nah, namun sesuatu yang lebih liar terjadi di Danau Malawi. Jika 14 spesies Darwin's Finch butuh jutaan tahun untuk berevolusi dan tumbuh menjadi sebuah kelompok besar dengan keberagamannya, siklid di Danau Malawi bisa berkembang biak dengan sangat pesat. Sampai akhirnya, sekarang punya sekitar 850 spesies. Siklid yang hidup di Danau Malawi hanya membutuhkan waktu sekitar 14 hingga 15 ribu tahun untuk tumbuh menjadi spesies ikan yang mendominasi danau tersebut tanpa menghasilkan sebuah dampak buruk selayaknya ikan invasif. Dilansir dari situs scitexdaily.com, cichlid yang tinggal di Danau Malawi berevolusi dari beberapa ekor saja yang sekitar 3 juta tahun lalu mendiami danau tersebut. Dari nenek moyangnya yang cuma beberapa jenis saja, kini cichlid di Danau Malawi tumbuh menjadi spesies yang menguasai hampir seluruh sisi danau dan menampilkan keberagaman yang unik. Setiap jenis punya warna, tampilan, serta bentuk habitat plus cara hidup yang berbeda satu sama lain. Jenis cichlid asal Danau Malawi contohnya adalah lemon cichlid yang udah pasti akrab di telinga para penghobi ikan. Bahkan yang bukan pecinta cichlid sekalipun. Soalnya ikan ini memang dijual di hampir seluruh toko ikan. Jadi nemuin ikan ini bukan perkara sulit. Jenis lainnya yang lagi jadi gacauan di dunia penghobi adalah dari genus Aulonocara yang sangat menarik warnanya. Juga dari genus Pseudotropheus serta masih banyak lagi. 850 jenis cichlid di Danau Malawi menunjukkan betapa besarnya biodiversitas di danau tersebut. Angka itu cuma dari ikan cichlid doang, padahal Danau Malawi juga dihuni oleh berbagai jenis ikan lain. Total ada sekitar 1.000 jenis ikan yang hidup di Danau Malawi. Dengan banyaknya penemuan baru setiap tahun, diyakini jenis ikan yang ada di sana bisa mencapai 2 ribuan jenis. Jenis ikan air tawar yang ada di Danau Malawi sendiri jumlahnya hampir 4 kali lipat lebih banyak ketimbang jenis ikan air tawar yang ada di seluruh benua Eropa. Di Amerika Utara ada sekitar 800 jenis ikan, masih lebih banyak di Danau Malawi. Bayangin, di danau tersebut jumlah jenis ikannya lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di sebuah benua. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka bisa hidup damai di dalam danau dengan kepadatan yang sangat besar? Bab 2. Bagaimana evolusi siklid di Danau Malawi terjadi? Pada tahun 1859-an, seorang penjelajah asal Skotlandia bernama David Livingstone memberitahu dunia soal Danau Malawi. Dalam tahun yang sama, Charles Darwin mengemukakan sebuah teori evolusi dari jenis burung yang dia temukan di Galapagos. Darwin terkenal merumuskan teori seleksi alamnya setelah mengamati 14 spesies burung kutilang yang berbeda di Kepulauan Galapagos. Dia berteori bahwa burung telah berevolusi menjadi spesies yang berbeda karena mereka telah diisolasi di habitat yang berbeda pula dan beradaptasi dengan jenis makanan yang berbeda. Di satu pulau, kutilang dengan paruh tebal mengungguli tetangganya yang berparuh tipis dalam hal mengunyah biji. Di pulau lain, kutilang dengan paruh tipis dan runcing memang menang dalam persaingan pemburu serangga.
Dalam setiap kasus, menurut Darwin, seekor burung dengan keunggulan fisik mampu bertahan lebih lama dan menghasilkan lebih banyak keturunan daripada burung biasa. Dan sifat itu diturunkan dari generasi ke generasi yang memang diperkuat selama jutaan tahun. Dia menyebut proses seleksi alam ini membedakan dengan seleksi buatan yang dilakukan oleh pembudidaya hewan ataupun tumbuhan yang bekerja untuk memperkuat silsilah atau menciptakan hibridnya baru. Jika itu adalah pemahaman menurut evolusi Darwin, gerombolan ikan siklid di Danau Malawi menjadi tantangan nyata atas teori tersebut. Sekitar 850 spesies telah diturunkan dari jenis siklid asli yang berenang ke Danau Malawi sekitar 1 atau 2 juta tahun yang lalu. Aneka yang luar biasa ini telah lama membingungkan ahli biologi evolusi, terutama karena tidak seperti kutilang Galapagos. Spesies siklid tidak harus dipisahkan oleh penghalang geografis. Banyak dari mereka hidup bersama dalam populasi yang sama, di mana tidak ada lingkungan yang mencegah mereka untuk bercampur satu sama lain. Spesies siklid, bunas, yang berbeda, semuanya akan memakan alga yang menyelimuti bebatuan dan makhluk kecil di dalamnya. Namun, seekor ikan akan dengan sangat sabar mencari pasangan dari spesiesnya sendiri daripada berkembang biak dengan spesies lain. Jenis siklid buna jadi contoh yang paling aneh. Misalnya dalam populasi campuran buna betina, bahkan yang tampilannya nggak menarik tetap mencari jantan dengan pola warna yang sangat menarik. Walau betinanya jelek, dia tetap nyari jodoh yang ganteng. Gak mau rugi ya. Betina Labiotropheus trevavesi mencari jantan biru dengan sirip punggung merah. Jarang tercampur dengan jantan Labiotropheus puleburni yang terlihat mirip kecuali sirip punggungnya juga berwarna biru. Bukan hal yang aneh bagi seekor hewan untuk memiliki kriteria tertentu pas memilih pasangan. Orang kamu juga pasti punya kriteria tertentu kan pas nyari pacar. Darwin menyebut fenomena ini sebagai seleksi seksual. Hal itu juga bisa pasti familiar bagi kamu yang pernah menonton film dokumenter alam di mana burung melakukan tarian pacaran yang rumit. Namun alasan dibalik seleksi seksual tidak terlalu jelas. Beberapa ilmuwan percaya bahwa ciri-ciri ini sering menandakan tingkat kesehatan yang baik secara keseluruhan yang dapat mendukung keturunan yang kuat dan vitalitas jangka panjang. Namun dari generasi ke generasi, seleksi seksual dapat memberi dampak negatif ke titik di mana hal ini bisa berujung kepada ancaman keberlangsungan hidup. Misalnya, menghasilkan ornamen motif di badan atau warna yang mencolok sehingga menarik perhatian ekstra dari pemangsa. Dalam kasus ikan siklet ini, kriteria yang dimiliki oleh para betina terhadap jantannya cukup spesifik sehingga sulit untuk melihat bagaimana mereka menunjukkan keuntungan evolusioner bagi pejantan. Keanekaragaman siklid di Danau Malawi seperti kutilang Galapagos milik Darwin adalah contoh klasik dari radiasi adaptif. Nah, populasi ikan siklid di sana bisa bertambah banyak jika pada akhirnya aktivitas manusia nggak menghalangi pertumbuhannya. Banyak jenis ikan introduksi yang menjadi invasif, serta penangkapan berlebih membuat populasi ikan beserta proses evolusinya menjadi sangat terganggu. Akhirnya manusia yang harus menjaga sekaligus mengawal perkembangan populasi ikan siklid di sana. Popularitas ikan ini udah sampai ke Indonesia. Sebagian apa sih? Bab 3. Peluang siklid Afrika menjadi tren di 2023. Siklid Afrika mulai menanjak namanya di tahun 2019-an di Indonesia. Sebelum pandemi menyerang, berbeda dengan cupang dan cana yang namanya makin tersohor pasca pandemi. Siklid Afrika tetap menjadi ikan underdog yang udah banyak yang pelihara, namun belum luas popularitasnya. Kebanyakan yang melihara ikan ini memang tertarik karena warna ikan yang sangat mencolok dan bisa dipelihara secara ramean atau tankmate. Warna ikan yang beragam membuat siklid terlihat seperti ikan laut. Daya tarik inilah yang membuat ikan siklid mulai mendapatkan perhatian dari para penghobi. Di pasar ikan hias besar seperti Jatinegara, ada beberapa lapak yang memang khusus menjual ikan siklid Afrika dan mayoritas lapak nggak pernah terlihat sepi pengunjung. Siklid Afrika perlahan mempunyai segmentasi penghobi yang bertambah banyak dan jelas berbeda dengan mereka yang menyukai ikan predator atau aquascape. Siklid bisa dibilang berada di tengah kedua segmentasi pasar tersebut. Mereka bisa cocok dengan para pecinta ikan predator karena ikan ini ada yang memangsa ikan kecil atau udang. Dan bisa juga masuk ke segmentasi pecinta aquascape karena ikan siklid nggak akan keren jika dipelihara dalam akuarium polosan. Mungkin bukan aquascape ya tepatnya, tapi hardscape. Butuh dekorasi yang tepat dan bertema Danau Malawi ataupun Victoria agar ikan siklid terlihat menonjol dan menarik. Tema Danau Malawi atau Victoria juga bukan tema aquascape yang kompleks, karena di sana bentuknya danau mirip seperti lautan bagian pantai yang penuh karang. Jadi dekorasi akuarium juga hanya memerlukan pasir dan hardscape berupa bebatuan. Kenapa begitu? Konsepnya sama seperti reef tank atau akuarium laut. Bebatuan yang polos akan membuat ikan terlihat jauh lebih menarik. Sebaliknya, ikan siklid kurang cocok dipelihara di dalam tank yang banyak tanaman. Karena warna tanaman yang mencolok pasti akan mengurangi daya pekat si siklid.
Siklet Afrika sendiri udah punya kontes. Pada acara Kalikan Expo 2022 bulan lalu, ikan ini udah dipertandingkan di dalam sebuah kontes. Walau skalanya masih kecil, namun kontes siklet ini bisa membantu popularitas ikan ini biar semakin menanjak. Seperti yang dialami cupang dan cana. Bab 4. Kesimpulan. Siklet Afrika punya jenis yang banyak banget. Evolusinya di Danau Malawi memberi fakta kalau alam selalu punya hal menarik yang di luar batas nalar, tapi tetap bisa terjadi. Dengan jenisnya yang banyak, siklet Afrika diyakini bisa memberi pilihan yang beragam untuk para penghobinya. Ikan ini belum pernah mendapatkan popularitas tertingginya. Apakah di tahun 2023 nanti siklet Afrika yang akan berjaya? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.